Bank Indonesia punya mekanisme untuk penyediaan likuiditas untuk restrukturisasi kredit perbankan. Program yang masuk dalam pemulihan ekonomi nasional ini membutuhkan koordinasi antar lembaga agar bisa berjalan efektif. Pemulihan ekonomi nasional merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian Indonesia yang melambat akibat pandemi COVID-19. Upaya tersebut memerlukan koordinasi yang erat dari pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga penjamin simpanan, perbankan, dan dunia usaha. Koordinasi tersebut dilakukan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Pertama, Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal berupa stimulus pajak dan belanja negara, dan juga tak lupa soal investasi. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pengawasan mikroprudensial perbankan dan industri keuangan non-bank, termasuk kebijakan restrukturisasi kredit. Lembaga penjamin simpanan menjalankan fungsi penjaminan simpanan. Perbankan melakukan fungsi intermediasi dan jasa keuangan ke sektor real. Sektor real akan menjalankan peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja. Bank Indonesia tentu saja kewenangannya adalah di bidang kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan sistem pembayaran. Sehingga kami mengendalikan inflasi, melakukan stabilitas nilai tukar rupiah, melakukan penurunan suku bunga, menjaga likuiditas, melonggarkan kebijakan makroprudensial, maupun juga menjaga kelancaran sistem pembayaran, SP itu sistem pembayaran, tunai maupun non-tunai. Koordinasi kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk pemulihan ekonomi nasional tercermin pada beberapa langkah yang sudah dilakukan. Bank Indonesia telah menginjeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar sejak awal 2020 melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Penyediaan likuiditas ke perbankan melalui mekanisme Term Repurchase Agreement atau repo, serta penurunan GWM. Injeksi likuiditas tersebut telah mencapai 583,5 triliun rupiah. Pemerintah memberikan stimulus fiskal dalam bentuk program sosial, insentif industri, dan pemulihan ekonomi yang akan mendorong konsumsi masyarakat, produksi, dan investasi dunia usaha, baik UMKM dan korporasi. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi pengaturan mikroprudensial dan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dan IKNB yang akan mempermudah perbankan untuk pembiayaan kepada UMKM dan dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Ada dua mekanisme pembiayaan APBN yang dilakukan, yakni pembiayaan APBN above the line dan mekanisme pembiayaan APBN below the line. Mekanisme above the line dilakukan Bank Indonesia dengan membeli SBN di pasar perdana untuk pembiayaan umum APBN. Mekanisme pembelian SUN atau SBSN di pasar perdana dibagi menjadi 3 tahap: non-competitive bidder, green shoe option, dan private placement. Hingga 26 Mei 2020, posisi kepemilikan SBN oleh BI mencapai 443,48 triliun rupiah. Untuk mekanisme below the line, Bank Indonesia menyediakan likuiditas untuk mendukung restrukturisasi kredit perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional. Tahap pertama, penyediaan likuiditas kepada bank dilakukan melalui repo dengan SBN yang dimiliki bank. Total SBN yang dimiliki bank hingga 14 Mei 2020 mencapai 886 triliun rupiah. Tahap kedua, penempatan dana pemerintah apabila SBN tinggal 6% dari DBK dan penempatan ini dijamin LPS.
Tahap ketiga, penyediaan likuiditas kepada bank yang dilakukan melalui repo SBN untuk penyangga likuiditas makroprudensial sebesar 6% DPK. Dan yang terakhir adalah pinjaman likuiditas jangka pendek diajukan bank bila SBN yang sudah direpokan hampir habis dan hanya diberikan kepada bank yang solvable dengan tingkat kesehatan memenuhi persyaratan sesuai penilaian OJK dan punya kemampuan membayar kembali serta dijamin aset kredit lancar. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menambahkan, penyediaan likuiditas dalam restrukturisasi kredit merupakan fungsi bank sentral dalam pengelolaan moneter. Salah satunya melalui mekanisme repo SBN. Dan ditekankan bahwa hal itu tidak langsung dipenuhi melalui pinjaman likuiditas jangka pendek yang merupakan tahap 4 atau upaya akhir dalam penyediaan likuiditas. Tim Liputan Kompas TV.